Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Para kiai, para tengku, para ustadz, abu, abi, abati, walid, walidi, semuanya, ketua Sirul Muqtadin pusat sampai ketua Sirul Muqtadin di kecamatan, ya, semuanya yang hadir di sini seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Doa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari berdoa, iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tadi Abi Ghazali sudah memberikan tip bagaimana caranya supaya Al-Quran bisa dikhatamkan minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Tipnya udah tahu kan? Apa caranya? Caranya gimana? Mengkaui. Ibu-ibu kalau bernazar, insya Allah. Nah, ini cuman saya memberikan tip lagi bagaimana caranya Sirul Muqtadin cepat dapat ambulan. Caranya gimana? Doakan aja seluruh pejabat masuk Sirul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Alhamdulillah, Sirul Muqtadin ini terkenal dengan zikirnya. Itu yang menjadi beda dengan yang lain. Terkenal dengan zikirnya. Menjadi beda. Terutama Samadiyah mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Total berapa jumlahnya sekarang? 280. 200 kota meninggal dibacakan Qul Huwallah 50 kali. 50 kali 100.000. Kata Nabi, 1 Qul Huwallah sama dengan 1/3 Quran. Jadi berapa kali nilai khatam Quran yang didapatkan oleh mayit? Kalaulah bisa menjaga diri dari dosa-dosa besar, ahli surganya itu. Ahli surganya itu. Ditambah lagi kelebihan dalam berdoa berjamaah. Walaupun Wahabi mengharamkan doa berjamaah, karena kita pengikut Nabi bukan pengikut Wahabi, kita mengalil tentang keutamaan zikir dan doa di dalam zikir. Di dalam Riyadhus Shalihin pada bab zikir, jangankan yang berdoa, orang yang datang ke dalam majelis itu bukan karena majelis, tetapi ada karena hajat yang lain. Tapi selama sedang berzikir, datang orang ikut ke dalamnya, orang berzikir dia tidak zikir tapi tidak mengganggu, tapi dia setuju
duduk di dalam majlis zikir itu, apa yang didoakan di dalam Sirul Mubtadin untuk umat ini, selama dia berada di situ menemani mereka, doa orang itu dapat juga dia. Itu disebutkan dalam hadis sahih. Makanya saya geleng kepala ketika melihat fatwa Wahabi, ya, mengatakan bid'ah dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat teks-teks hadis sangat jelas. Mudah-mudahan Wahabi itu sadar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dirikan salat untuk mengingatku. Dirikan salat untuk mengingatku. Macam mana ini, Pak? Jadi dari tinggi menuju rendah. Ini berdiri. Ini awal solat menuju rendah. Satu. Dari berdiri menuju sujud. Dua. Yang ketiga, dari isi menuju nol. Itu solat. Dari isi menuju nol. Yang keempat, dari pikir. Itulah solat. Jadi 4. Berdiri menuju rendah, ya. Dari tinggi menuju rendah, dari berdiri menuju sujud, ya. Dari isi menuju nol. Di bawah kepala ada dada, dalam dada ada hati, dalam hati ada zikir. Pada saat berdiri, pikir lebih tinggi dari zikir. Maka dari berdiri menuju rendah, sujud. Di saat sujud, kepala di lantai, dada di atas. Di saat sujud, zikir lebih tinggi dari pikir. Disitulah manusia dekat dengan Allah. Maka kalau bapak-bapak ingin dekat dengan Allah, ibu-ibu ingin dekat dengan Allah, kan zikir ketimbang pikir. Ya. Ada ibu-ibu, masih gadis dia mikir, uang tak ada, kerjaan tak punya, tak lama lagi emaknya berapa? 1 juta. Mikir lagi, kalau 3 upahnya berapa? 1,5 juta. Maka dijaganya lah bayi ini tadi dengan upah 1,5 juta karena 3 bayi. Anak ini bandelnya luar biasa. Akhirnya bagaimana? Tak sanggup dia melihara 3, pulangkannya 1. Dia pikir masih cukup itu uang 1 juta untuk kehidupannya. Terakhir tak sanggup dia menjaga 2, pulangkannya 1 lagi. Tinggal 1. Terakhir pulangkannya semua karena tak sanggup menjaganya, anaknya bandel habis. Tak lama ibu itu tadi menikah. Begitu menikah, anaknya 9. Pertama lahir 2. Lahir yang kedua lagi 2, jadi 4. Kemudian 5 kali melahirkan lagi jadi 9. Bandelnya melebihi dari 3 orang yang kemarin. Nggak ada, nggak masalah. Ternyata yang kemarin memeliharanya otak. Sekarang yang memeliharanya hati. Ini bedanya. Kalau otak yang memeliharanya bakal tak sanggup. Tapi kalau hati yang memeliharanya insya Allah mudah. Maka Sirul Mubtadin ini kalau dibawa ke otak pasti nggak sanggup. Tapi kalau dibawa ke hati insya Allah mudah. Maka jangan heran yang mendaftar sekian yang aktif lain, yang otak, yang aktif sudah di hati. Itulah bedanya otak sama hati. Kita takut nggak punya otak, nggak punya hati. Ya, saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nol? Apa itu zikir?
Kita kalau ingin dekat dengan Allah, caranya harus nol. Karena Allah itu satu, disebut wahdaniyah. Wahdaniyah itu dibagi 4. Wahda, alif, nun, ya, ta marbutah. Maka dari situ lahirlah 5 nafi. Nafi kam muttasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam muttasil kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Kada di af'al tak ada tadilah itu di kelas-kelas sirul muqtadin. Dah, Allah itu esa, satu. Terus kalau ingin dekat dengan Allah, jangan jadi 2. Karena kalau 2 posisinya di atas, tapi jadilah 0, menepati janjinya. Ini yang tak pandai ku jawab. Kalau mau ayo ku tanyakan kepada Abu Polan yang sangat ngerti ilmu hikmah. Kami berangkat ke tempat Abu Polan. Wa Udin melapor, "Tuan, aku berdoa 20 tahun. Siang malam selesai sholat aku berdoa, tapi doaku nggak kabul. Kenapa Tuan?" Maka ulama tersebut memberikan nasihat, "Makanya kau Din berdoa," katanya. Macam mana ini Pak? Andaikan Bapak jadi Udin tadi, macam mana itu maksudnya? Udin udah berdoa 20 tahun, nggak kabul. Ngadu kepada ulama. Kata ulama, makanya kau berdoa. Macam mana ini? Hah? Ini ulamanya yang stres apa Udin yang stres nih? Saya ulangi lagi, Udin berdoa 20 tahun, nggak kabul, ngadu kepada ulama. Malah ulama mengatakan dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya amar, perintah. Allah itu satu. Kalau ingin dekat dengan yang satu jadi 0. 0 itu di bawah. Jangan jadi 2, karena kalau 2 itu di atas. Ulama menyuruh Udin tadi berdoa, maksudnya jadilah kau 0. Karena 0 berarti di bawah. Ketika engkau di bawah, mintamu jadi doa. Tapi kalau kau di atas, mintamu jadi perintah. Bagaimana mungkin kau perintah Tuhanmu? Paham sampai di? Makanya doa kita sering nggak kabul. Kenapa? Karena kita seringnya memerintah Tuhan. Makanya dikisahkan selepas masa tabi'in, ada satu daerah itu kemarau panjang, tak pernah hujan, masyarakat udah mati, tak minum, ternak memang kepada Allah, tak kabul doa yang ribuan ini. Akhirnya bagaimana? Mereka membubarkan diri karena tak sanggup menahan terik matahari. Begitu mereka membubarkan diri, tinggal satu orang berdoa kepada Allah. Doanya diijabah Allah. Tadi terik sekarang dingin, awan putih sekarang hitam, di pinggir sekarang di atas kepalanya, sehingga laki-laki tak berbayang. Lalu menjadi udara awan hitam, dan meneteslah air hujan ke tapak tangannya yang satu ini tadi. Ulama dari kejauhan memperhatikan apa orangnya. Begitu didatangi ditanya, "Tuan, apa yang Tuan amalkan hingga doa Tuan langsung dikabulkan Allah? Tuan, apa yang Tuan amalkan hingga permintaan Tuan langsung dikabulkan Tuhan Tuan?" Yang wara di negeri Tuan. Tuan ini ulama yang benar di negeri Tuan. Tahu nggak Tuan, sejak kapan Tuhan tak suka kepada Tuan? Padahal Tuan orang yang alim, padahal Tuan orang yang wara, padahal Tuan ini orang yang benar. Sejak kapan Tuan tidak disukai Tuhan? Begitu Tuan menerima surat undangan dari raja, begitu Tuan menerima surat undangan dari raja, terpikir di benak Tuan, sorban mana yang aku pakai untuk raja, bukan untuk Tuhan Tuan. Disitulah cemburunya Tuhan kepada Tuan. Kuda mana yang kupakai untuk raja Tuan, bukan Tuhan Tuan. Disinilah marahnya Tuhan kepada Tuan. Baju mana yang Tuan pakai, ya. Jadi sering doa kita itu tidak dikabulkan karena kita di atas.
Makanya di dalam surat Qasas Allah katakan tilkad darul akhirah. Demikianlah negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan lillazina la yuriduna ulwan, untuk orang yang enggak pengen tinggi. Tak pengen tinggi. Inilah solat kita 4. Intinya 0. Makanya ada orang berkata, Ustaz, tak tinggal, bagus. Aku semayang tahajud tak tinggal, bagus. Aku semayang ini itu semuanya ku kerjakan, bagus. Aku tak tanya berapa rakaat semayang yang kau kerjakan. Cuman yang ku tanya kepada kalian, berapa nol yang sudah kau dapatkan dari sekian ibadah yang selama ini kau kerja? Rendah menuju tinggi. Apa hikmahnya kalau sudah rendah? Biar Allah meninggikan. Kalau kita yang meninggikan, tak ada artinya. Tapi kalau Allah yang meninggikan, ini sejatinya. Makanya ketika dulu Bahtera Nabi Nuh sedang melayang-layang di atas air, ketika hendak disurutkan dan didaratkan, Allah pilih tempat yang mana yang pantas untuk didaratkan Bahtera Nabi Nuh. Maka Allah tawarkan kepada gunung yang tinggi-tinggi dan besar-besar, wahai gunung-gunung, siapkah kalian kudaratkan Bahtera Nabi Nuh kalian? Punggung di sini maksudnya ke pundak. Gunung yang besar-besar menjawab, kami siap ya Allah, kami siap. Allah suka mendengar bahasa siapnya gunung. Kenapa? Karena patuh. Wahai gunung-gunung, maka hati-hati. Wahai gunung-gunung, siapkah kalian kudaratkan Bahtera Nabi Nuh ke punggung kalian? Kami siap ya Allah, kan kami besar. Nah, kalimat ini yang Tuhan tidak suka. Ya, kalimat ini yang Tuhan tidak suka. Maka hati-hati sirul mubtadin. Wahai jamaah sirul mubtadin, wahai Pak Camat, wahai Pak Dewan, wahai ini, wahai itu, siapkah kalian kami daratkan beban ambulan kepada pundak kalian? Coba jawab. Coba mana jawabannya? Kami siap. Kan gitu. Kan kami besar. Hati-hati. Kami siap ya Allah. Kan kami besar. Cukup. Akhirnya Allah tak tawarkan lagi ke gunung yang besar itu. Allah pilih bukit kecil dan rendah. Wahai bukit judi, maukah engkau kudaratkan Bahtera Nabi Nuh ke pundakmu? Apa kata bukit judi? Ya Allah ya Rabb, aku ini gunung yang kecil. Bagaimana mungkin aku gunung yang serendah ini kau daratkan Bahtera Nabi Nuh ke pundakku? Bagaimana mungkin kau daratkan Bahtera Nabi Nuh yang mulia ini kau daratkan di pundakku? Sedangkan aku gunung yang rendah, sedangkan aku gunung yang kecil. Wahai bukit judi, karena engkau merendah, sekarang ku tinggikan. Patuh, tapi ada sombong. Makanya solat ini penting. Solat mencegah dari keji dan mungkar. Solat dari berdiri menuju sujud, dari tinggi menuju rendah, dari isi menuju nol, dari pikir menuju zikir. Nah, tinggi. Fir'aun tinggi. Allah mengatakan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak pengen tinggi. Fir'aun tinggi. Bagaimana tingginya Fir'aun? Mengaku Allah, mengaku Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Fir'aun bahwa Fir'aun, caranya bagaimana? Allah keringkan sungai Nil. Begitu udah kering sungai Nil, masyarakat sudah bermatian karena tak bisa minum. Nah, tani-tani mereka mati, maka datanglah mereka unjuk rasa, mengadu kepada raja sekaligus, kau bisa berbuat, isilah sungai Nil ini dengan airmu supaya kami bisa hidup tenang. Bisa? Mana bisa? Fir'aun bukan Tuhan. Akhirnya apa yang dibuat Fir'aun? Tak bisa berbuat apa-apa. Solusinya apa? Seluruh yang unjuk rasa diusir. Makanya kalau ada pengusiran unjuk rasa, itu menandakan tak ada solusi.
Besok unjuk rasa lagi, usir lagi, unjuk rasa lagi, usir lagi. Akhirnya bagaimana? Datanglah semua. Unjuk rasa bukan perwakilan, bukan sebagian, semua, tua, muda, laki, perempuan, sehat, sakit, tua, anak-anak. Dan kalau kau tak mau lagi mengikuti aku, tak mau lagi menyembahku, jangan kau tinggal di negeri ini. Itulah yang bisa dibuat Firaun, diusirnya semua. Maka semuanya berangkat meninggalkan kampung itu. Di situ Firaun bingung. Kalau semua masyarakat meninggalkan negerinya, Firaun akan apa? Kalau semua masyarakat meninggalkan negerinya, semuanya, Firaun berbuat apa? Makan apa? Firaun, kau kan Tuhan. Kalau tak bisa bantu kami, ya udah, jangan jadi Tuhan. Kata Firaun, kalau kalian tak mau lagi menyembahku, tak mau lagi bertuhan kepadaku, tak mau patuh kepadaku, tinggal ini. Maka berangkat semuanya. Di situ bingung. Kalau istilah kita begini, semuanya meninggalkan Indonesia, bingung. Cuman kalau semua meninggalkan Indonesia, Cina masuk kan gitu. Iya, ada pun kita di sini masuk Cina, apalagi kita pergi sedikit karena terbenam kepalanya ke pasir itu. Apa kata Firaun? Ya Allah, ya Rabb, aku datang sebagai hamba yang rendah. Aku mohon kepadamu, penuhkanlah sungai Nil ini dengan airmu. Aku hambamu ya Allah, tolong kabulkan doaku, penuhkan air sungai Nil ini dengan airmu. Lama Firaun sujud kepada Allah. Firaun sujudnya lama Pak. Kita kadang-kadang sujud bentar kali udah kalah sama Firaun. Lama sujudnya. Begitu dia bangun dari tempat sujudnya, sungai Nil airnya sudah separuh. Kabul doanya. Makanya kalau kita kabul, jangan hebat kali, Firaun aja kabul. Begitu sudah kabul doanya, Firaun naik ke menara berkata, rakyatku, jangan pergi kalian meninggalkan negeri. Apa tadi sujud luar biasa khusyuknya, begitu dapat sudah sombong kembali. Ismail Haqqi menceritakan dalam tafsirnya dengan rinci. Maka satu ketika Firaun sedang duduk di istananya, datang Jibril bagaikan manusia dengan pakaian kemewahannya, mengadu kepada paduka Firaun, wahai paduka Firaun, aku mempunyai budak sangat banyak budakku dan aku orang kaya. Ini Jibril ngaku punya budak banyak, maksudnya nyindir Firaun. Cuman karena Firaun tinggi, kesindir. Makanya kadang-kadang orang kalau udah perasaannya tinggi, dibaca pun puisi nggak mempan lagi tuh. Saya berbicara agama di rumah Allah. Udah. Akhirnya bagaimana? Aku punya budak banyak, tapi ada satu budak lebih bergaya dibandingkan budakku yang lain. Belakangan ini wahai paduka Firaun, budak yang satu ini mulai nyeleweng. Seluruh budak-budak yang lain diajaknya supaya pro dia, tidak lagi pro kepadaku, padahal aku pemiliknya. Apa yang terjadi? Sekarang aku mulai ditinggalkan budak-budak itu oleh karena kekuasaan satu ini. Apa pendapatmu wahai Firaun? Oh, itu budak kurang ajar, kata Firaun. Berarti Firaun mengakui dirinya kurang. Itu Firaun ya, merengkel-merengkelnya diakuinya dirinya kurang ajar ya. Yang kedua, itu budak-budak pelawan. Andaikan aku pemilik budak itu, kata Firaun, akan kutenggelamkan dia di Laut Merah. Nah, tenggelamkan di Laut Merah. Maka dibuat surat keputusan raja, ditandatangani oleh Firaun, setiap budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Maka surat itu dikantongi oleh Jibril. Begitu setelah dikantongi, Jibril pun berangkat. Makanya ketika Firaun belum mati di dalam Laut Merah, kepalanya nimbul, Jibril datang seperti wujudnya yang datang dulu.
Sedang berenang, Fir'aun berkata, ya kau kan yang datang dulu ke istana. Iya, aku dulu Jibril. Inilah aku datang nyindir kau, cuman kau nggak bisa disindir. Aku membawa surat darimu, surat keputusan budak pelawan ditenggelamkan di Laut Merah. Yang kumaksud budak itu ya kau. Kaget Fir'aun. Kalau demikian, kata, kenapa keras? Dia tak mau menyebutkan dua nama musuhnya. Harusnya dia berkata, kalau demikian aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi nama itu enggan dia menyebutkannya karena memang benci betul. Maka tolong jamaah Sirul Muqtadin, jangan suka bermusuh-musuh. Ya, jangan suka bermusuh-musuh. Fir'aun tak mau menyebutkan Musa dan Harun karena memang paling benci dia. Sehingga dia berkata, kalau Tuhannya Bani Israel, Harun disebutnya, kalau begitu aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tak mau dia menyebutkannya. Maka saya katakan, jangan bermusuh-musuh. Ini kadang-kadang kita suka bermusuh-musuh. Bermusuh sama Leman, kucing Leman datang disepai. Kan bukan anak Leman, tetangganya juga. Aku juga numpangnya rumah Leman tuh. Kurasa gila orang ini, kata kucing itu. Ya. Akhirnya bagaimana? Datang Jibril tenggelamkannya, matilah dia dalam keadaan masih tinggi. Hati-hati itu. Kenapa? Karena walaupun kita ahli zikir, kalau kita masih pikir, kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli zikir, kalau masih pikir, belum. Siapa dalam sejarah ahli? Dalam sejarah ahli zikir pertama yang berkaitan dengan kita, Nabiullah Ibrahim. Allah mengujinya, Ibrahim, ungsikan anakmu ke Mekah bersama istrinya. Anaknya masih kecil, tak ada makanan, tak ada tempat, tak ada. Diambil oleh Rasulullah zikir ini. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj, begitu berada di alam mustawa, di Hidratul Qudus, di alam mustawa, Allah perintahkan Muhammad, lakukan semayang 50 waktu, sedangkan waktu 24 jam. Nabi Muhammad mikir, enggak, tapi Nabi zikir. Muhammad lakukan semayang 50 waktu, Nabi zikir, tidak mikir. Maka disinilah tingginya zikir. Berarti di sini. Nah, iman yang di sini enggak dihitung. Lihat Quran itu Al-Hujurat ayat 14. Orang Arab Badui berkata, kami beriman. Muhammad katakan pada mereka, belum. Katakan kami sudah tunduk. Kenapa? Katakan pada mereka, karena iman. Belangnya sukanya membantah segala macam. Bukan enggak beriman, beriman, cuman letaknya masih di otak. Tapi kalau sudah imannya di hati, bawaannya tunduk. Rasul mengajarkan iman itu di dalam hati. Disitulah sami'na wa ata'na. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berbahagialah, banggalah jadi Sirul Muqtadin, ya. Lalu ikutlah pengajian-pengajiannya, rutinlah. Kalau tidak ada uzur, jangan, insyaallah. Bukan di sini ibu petik, bukan di sini bapak petik, tapi nanti ketika sudah wafat, ketika sudah meninggal, mungkin ketika Sirul Muqtadin mulai nyetorkan 50 qul huwallahnya masing-masing, di situ bapak ibu akan rasakan begini rupanya Sirul bersedekah kepada mereka yang nilainya bukan 1:10 lagi, tapi sudah menjadi 1:700. Ini kelebihan Sirul Muqtadin dibandingkan, ya, kelompok-kelompok yang lain lah namanya. Belum ada lagi. Setahu saya belum ada lagi selain Sirul Muqtadin, ada? Hah? Belum ada. Kita ini bukan siapa-siapa, Pak. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalaupun meninggal kita, siapa kali yang mau berdoa kepada kita? Kalau tidak ada di Sirul Muqtadin. Gak usah jauh-jauh lagi kita bilang Jokowi aja yang dia kepala negara, kalaupun meninggal tidak sebanyak jumlah qul huwallah yang didapatkan anggota Sirul.
datang tuh banyak penjilat cari muka kan gitu. Ya udahlah, toh kalau baca pun tidak ikhlas. Tapi kalau sirul muqtadin, insya Allah setidak-tidaknya itu ya kali 3 itu kalau 100.000 kali 3 berapa? Jadi 300.000 kali kulhu. Kalau di kelebihan sirul muqtadin lagi sama Wahabi ini saya bandingkan. Wahabi itu nggak ada kirim-kirim Fatihah sama sahabat kan? Ada kirim-kirim Fatihah sama sahabat? Mana ada? Kita yang ada. Coba bayangkan tentang keterangan yang mengatakan akan ada 70.000 orang yang dibangkitkan bagaikan bulan purnama, dia bebas masuk surga dari pintu mana saja, artinya tanpa dihisap oleh Allah. Mereka ditanam di Baqi dan di Ma'la. Dia keluar dari kuburnya bagaikan bulan purnama wajahnya, masuk ke surga dari pintu mana saja. Dia bisa memberikan, satu orang memberikan syafaat untuk 70.000. Kali 70.000 berapa jumlahnya itu? Kalikan sendirilah, jangan saya lagi ngalikannya. Jadi satu orang di antara mereka bisa memberikan syafaat untuk 70.000. Bayangkan, mari kita mikir sejenak. Apakah sahabat punya? Lah kita berkenalan dengan mereka, bacalah Fatihah untuk sahabat. Walaupun kita tidak hidup sezaman dengannya, kita setorkan roh kita sekarang. Inilah aku yang mengirimkan Fatihah kepadamu. Jangan lupa nanti di akhirat ketika engkau bisa memberikan syafaat, jangan lupa nama aku masukkan. Ya, makanya di dalam Quran disebutkan yang masuk surga itu golongan kanan. Yang kanan itu yang mana? Kata Allah, sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Golongan kanan itu mayoritas awal, mayoritas akhir. Artinya apa? Memang mayoritas umat Islam ini masuk neraka. Makanya Nabi katakan alaikum bisawadil a'zam, wa ikuti golongan mayoritas, wa man syazza, siapa yang keluar dari mayoritas maka dia akan mengucilkan diri ke dalam neraka. Makanya untuk melihat mana golongan benar, mana golongan tidak, tanya aja jumlahnya berapa. Ini di Perlak nih ada pengajian, apa namanya? Banda Aceh nggak ada, Los Mawé nggak ada, Jakarta nggak ada, Thailand nggak ada, Malaysia, Filipina, Mekah sana nggak ada, cuman di Perlak ini aja. Oh gitu ya, udah jawab aja, kau sesat. Kenapa? Karena Quran mengatakan golongan kanan itu mayoritas. Golongan mayoritas. Makanya kalau ada pengajian tanya dia, kemayoritasnya kemana? Ini ngaji apa? Fikih mazhab apa? Hanafi berarti masih mayoritas. Maliki mayoritas. Syafi'i mayoritas. Ahmad bin Hambal mayoritas. Berarti udah masuk dia, salah satunya. Nah, tasawufnya tasawuf apa? Ya, Ghazali, Junaid al-Baghdadi, mana tasawufnya? Jangan asal tasawuf. Cuman yang kita herannya kadang-kadang bikin pengajian tiga-tiganya tidak. Ayo pengajian yuk. Harus jelas dia. Di Sirul Muqtadin ini kan ada kelasnya. Sekarang kalau belajar di kelas ngaji apa? Fikih kan? Ya, tasawuf ada kan? Ada. Kalau zikir 1.000 apa 2.000? Hah? Nah, zikir 1.000 bagus. Tapi lebih bagus lagi 1.000 mertuh. Ya, 1.000 mertuh lebih golong 2.000. Lebih golong 5.000, makin makin god. Kenapa? Karena dalil mengatakan berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Cuman jangan nama aja, namanya 2.000, zikirnya 300. Ya. Nah, kajilah itu. Alhamdulillah, saya lihat di Sirul Muqtadin semuanya ada. Fikihnya bagus. Ya. Tasawufnya juga ada. Bagus. Apalagi tauhidnya juga ada. Lagi plus kelebihannya setiap warga yang meninggal dapat sumbangan 50 kali kul huwallah. Anggap aja nggak usah 50. Waktu orang baca dia nggak baca. 10 seorang kali 100.000. Udah dapat berapa dia itu? Kita orang sebelum tadi, iya juga memang parah katanya. Memang di mana-mana ada itu. Zaman Nabi aja ada orang munafik. Apalagi zaman sekarang. Ya pasti ada orang sebelum tadi yang kurang ajar, pasti ada. Walaupun nggak ngaku pasti ada itu. Ya, saya pernah ketemu itu. Macam mana Sirul Muqtadin? Sekarang udah nggak can gitu.
Saya tengok mukanya. Saya tengok muka dia yang nggak can. Cuma orang lain tuduhnya. Maka bagi pengurus kalau menemui jamaah yang model itu, ya bersabarlah. Setiap zaman yang model itu pasti ada. Bahkan Nabi pemimpinnya ada yang munafik, apalagi Abi Ghazali. Ya kan? Nah, apa kata Allah? Sekitarmu ada orang yang munafik. Maladu keterlaluan munafiknya.